of national culture, focusing on enhancing its specialized subject areas and on developing its capacity to meet world-class standards. Universitas 11 Maret has established 3 centers of excellence in science and technology. The 3 centers are Center of Excellence in Lithium-Ion Battery Technology, Center of Excellence in FinTech, Financial Technology, and Center of Excellence in Javanology that focuses on the study, development, and preservation of Javanese culture. Universitas 11 Maret is located in the city of Surakarta, also known as Solo. Solo is a very comfortable city to live in, where Javanese culture and modern life combine. The life in Solo, which upholds the value of harmony, has prepared Universitas 11 Maret graduates to be future leaders who are tough, creative, friendly, generous, calm, and adaptive. To achieve the vision of Indonesian higher education, freedom to learn, independent campus, Universitas 11 Maret offers a variety of courses on a wide range of subjects. Various library services, such as thousands of print books and e-books, access to various international journals, and academic librarian assistants are available to support the teaching and learning process and promote the academic achievement of all students, lecturers, and researchers. With a comfortable learning environment, a green campus, and supported by an integrated information system, Universitas 11 Maret has an academic culture that fosters a global perspective and is prepared for Education 4.0. Active and strong international partnerships and collaborations have become an integral part of the university. International partnerships provide opportunities for student and staff mobility, as well as collaborative research and community service projects. In addition to being a center of excellence, Universitas 11 Maret is home to students from all 34 provinces in Indonesia and 33 countries in the world. This creates a multicultural environment that promotes mutual understanding. Embracing diversity and respecting all cultures makes every student feel recognized and valued. The complexity of the modern world is continuously increasing. We live in an uncertain world where change is rapid and unpredictable. Universities have a pivotal role to play in preparing graduates for jobs that don't exist yet, for technologies that haven't been invented, and for problems that need innovative solutions. Universitas 11 Maret has 3 main agendas toward a world-class university. Acceleration in various fields of development is needed by embracing the foundation of UNS, Benteng Pancasila. Therefore, 5 strategic policy pillars were decided. It is important to understand that flexibility and adaptability are the keys to growth in the rapidly changing 21st century. This is what encouraged Universitas 11 Maret to shift its governance and management to an autonomous public university. With this change, Universitas 11 Maret will have the autonomy and independence to improve the quality of teaching, learning, and research in implementing the 5 development pillars of Universitas 11 Maret.
to accelerate its transformation process towards becoming a world-class university. Universitas 11 Maret. Every citizen has the right to access to proper education through the reliable institutions. One of them is school. The large number of schools throughout Indonesia, as in cities, villages, and even inaccessible remote areas, confirms the importance of education for us. Therefore, we need the teachers who transfer the knowledge wholeheartedly, possess quality human resources, excellent professionalism, pedagogy, personality, and social in purpose to develop the students. To be dependable and professional are the demands attached to the teachers. By having strong determination and will to be a teacher, let's take a step forward towards the university generating the educators and educational personnel. Teacher Training and Education Faculty of Universitas 11 Maret, located in Surakarta, comes as one of the solutions for the issues. It is one of the teacher-producing institutions acknowledged for its quality and existence. The profiles of these faculty graduates as the teachers who are creative, innovative, cultured, and have millennial traits are recognized by schools and educational institutions throughout the country, even abroad. The vision of this faculty is to become a center for the development of science, technology, and arts in the area of teacher training and education that is internationally reputable by relying on the noble values of national culture. The implementation of the organization or institution adheres to active work culture, achievement orientation, customer satisfaction, teamwork, integrity, visionary, entrepreneurship. It is located in several locations. Apart from the main campus in Kentingan, UNS also has the campuses in Ngoresan, Kleco, Pabelan, and Kebumen. It currently manages more than 10,000 students and 47 study programs, encompassing 24 bachelor programs, 1 teacher professionalism program, 17 master programs, and 5 doctoral programs. Bachelor and master programs consist of study programs in the area of educational science, language and literature, mathematics and natural science, social science, and vocational engineering education. Doctoral study programs comprise for education science, Indonesian education, natural science education, history education, and economy education. Of those, 91.6% of bachelor study programs have been successfully accredited A. This faculty has excellently qualified teaching staffs or lecturers. There are currently 381 lecturers. Of those, 182 lecturers hold doctoral degree and 31 lecturers hold professorship. More than 50% of the lecturers have successfully published articles in internationally reputable and indexed journals. Some of the books and patent products are also produced by the lecturers. To be the world-class university, the Faculty of Teacher Training and Education will continuously strive for internationalization programs such as visiting professor, international practical fieldwork programs, collaborative research, joint conference, and joint publication.
A number of universities collaborating in internationalization programs are the United States, Germany, Japan, India, Singapore, Thailand, Brunei Darussalam, and Malaysia. In response to the development of information technology, the study programs of this faculty have implemented digital-based learning method through blended learning program, research and community service through intelligent research and innovation service system, academic information system for the students, and online scholarship information that can be accessed anywhere and anytime. In terms of the students' affairs, the faculty provides 11 student activity units to develop the students' soft skills as well as foster the talents and interests. For instance, Student Press Board Motivasi, Nature Enthusiast Organization Brahma Hardika, Theater Club Peron, Islamic Activities Center, Catholic Students Family, Christian Students Association, Students Executive Board, Students Council, Students Choir Vox Magistra, Educational Studies Forum, and Regional Arts Development Unit. The faculty has accomplished remarkable achievements in both national and international events. Based on Ki Hajar Dewantora's motto, Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarso, tutbudi handayani. The Faculty of Teacher Training and Education continuously improves, progresses, and transforms for the better by producing professional teachers able to be the role model, to empower, and to encourage for improving the education in Indonesia. Saya alumni FKIP UNS Pendidikan Matematika pada tahun 1992 dan alhamdulillah saya pun juga alumni Pendidikan Matematika Pasca Sarjana UNS. Sekarang saya bekerja di SMA Negeri 1 Surakarta, diamanai sebagai kepala sekolah. Alhamdulillah saya bersyukur menjadi alumni UNS, khususnya FKIP, dan terkhusus lagi adalah pendidikan matematika, karena selama kami kuliah di FKIP UNS mendapatkan bekal yang cukup, sehingga untuk berkarir di masa depan sesuai dengan ilmu yang saya peroleh di UNS bisa diterapkan dengan baik. Dan pada saat ini, saya sebagai Kepala SMA Negeri 1 Surakarta merasakan betul dan bisa membedakan dari guru-guru yang kebetulan alumni dari FKIP UNS. Mereka sangat kompeten di bidangnya dan mereka sangat berdedikasi tinggi untuk menyampaikan ilmunya dan menjadi guru yang profesional. Nah, untuk ke depan, sebagai ungkapan seorang alumni FKIP UNS, berharap betul bahwa alumni FKIP UNS ke depan itu benar-benar bisa menjadi contoh dan juga bisa mengikuti perkembangan zaman.
Program Studi Pendidikan Profesi Guru merupakan salah satu program studi yang ada di Universitas 11 Maret Surakarta yang berdiri berdasarkan SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 768/KPT-1/2018 tanggal 12 September 2018. Selamat datang di Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Keberadaan program studi PPG FKIP-UNS melalui perjalanan yang cukup panjang. Dimulai dengan pertama, penyelenggaraan pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG Rayon 13 mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2017. Kedua, sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan tahun 2008 dan 2009. PPG dalam jabatan atau PPG-DJ tahun 2011 dan tahun 2012. PPG SMK Kolaboratif tahun 2012 dan tahun 2013. Kemudian PPG SMK Produktif tahun 2013 dan tahun 2014. PPG Terintegrasi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. PPG SM3T tahun 2016 dan tahun 2017. PPG Prajabatan Bersubsidi tahun 2017 dan tahun 2018. PPG dalam jabatan tahun 2017 dan tahun 2018. Sejak tahun 2018, resmilah berdiri sebagai program studi pendidikan profesi guru di FKIP-UNS melalui keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 768/KPT-I/2018 tentang izin pembukaan program studi pendidikan profesi guru pada Universitas 11 Maret di Kota Surakarta. Program studi PPG memiliki izin penyelenggaraan 22 bidang studi yang terdiri dari bidang studi bimbingan dan konseling, guru sekolah dasar, pendidikan luar biasa, pendidikan bahasa Indonesia, administrasi perkantoran, ekonomi, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, sejarah, fisika, matematika, teknik bangunan, teknik mesin, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, guru pendidikan anak usia dini, bahasa Inggris, bahasa Jawa, seni rupa, geografi, sosiologi, biologi, kimia, dan bidang studi teknik informatika dan komputer. Pada tahun 2021 sedang diusulkan pengajuan untuk penambahan bidang studi pendidikan vokasi dan pendidikan vokasi kolaboratif, yaitu farmasi, kesehatan hewan, agribisnis pertanian, seni pedalangan, seni karawitan, dan seni teater. Menyusul ke depan akan diajukan lagi untuk penambahan bidang studi baru, yaitu akuntansi, IPA, dan IPS. Visi dari program studi PPG FKIP-UNS adalah menjadi program studi pengembang keprofesian di bidang pendidikan dan keguruan bereputasi internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Terdapat 3 misi yang diemban oleh program studi pendidikan profesi guru FKIP-UNS. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang inovatif berdasarkan perkembangan keprofesian mutakhir di bidang pendidikan dan keguruan. Kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan penemuan baru di bidang keprofesian pendidikan dan keguruan. Dan ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan keguruan untuk meningkatkan keprofesian. Di bawah koordinasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan profesi guru memiliki struktur mulai dari ketua program studi, dibantu oleh wakil ketua bidang kurikulum, wakil ketua bidang PPL terpadu, wakil ketua bidang perencanaan dan penganggaran, serta wakil ketua bidang penjaminan mutu. Didukung oleh staf administrasi akademik, staf keuangan, dan tim IT yang handal di bidang masing-masing.
Kurikulum dan pembelajaran PPG di FKIP UNS telah mengacu pada aturan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan struktur pendalaman materi, lokakarya pengembangan perangkat, praktik pengalaman lapangan atau PPL, serta UKM PPG yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan. Pelaksanaan pembelajaran juga didukung dari sisi SDM dengan memiliki dosen tetap bidang studi di program studi FKIP UNS, pembimbing PPL, fasilitator atau tutor, admin program studi, serta guru pamong. Dukungan sarana prasarana yang meliputi kemudahan akses kampus yang menempati lokasi strategis di tengah kota Surakarta, gedung program studi dengan ruang kuliah yang representatif, laboratorium pendukung yang relevan dengan bidang studi, jaringan internet dan wifi yang memadahi, dan sarana pendukung pembelajaran yang modern. Dengan adanya dukungan manajerial SDM serta sarana prasarana, program studi PPG sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah mampu meluluskan sebanyak 3.268 orang mahasiswa menjadi guru profesional yang memiliki sertifikat pendidik serta menguasai 4 kompetensi guru: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial. Program studi Program Profesi Guru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret mewujudkan pendidikan yang berbudaya aktif, global, unggul, dan santun. Salam PPG Indonesia. Senyum. Salam. Salam. Semangat. Sukses. Surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andi Mustafa SPD, alumni PPG dalam jabatan tahun 2018 yang bertugas di SMK Negeri 2 Surakarta mulai tahun 2010. Selama saya mengikuti PPG dalam jabatan di tahun 2018 kemarin, banyak hal-hal yang saya dapatkan yang dapat menambah wawasan saya dan untuk meningkatkan kompetensi saya. Selama mengikuti PPG tersebut, alhamdulillah kami tidak dibebankan biaya, jadi alias gratis. Selain itu, kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa, kemudian juga lulus mendapatkan sertifikat keahlian atau profesi, dan alhamdulillah di tahun berikutnya saya mendapatkan tunjangan sertifikasi yang diharapkan untuk mensejahterakan, untuk meningkatkan kompetensi kami khususnya di pembelajaran PJOK. Selama saya belajar di PPG tersebut, saya diberikan materi-materi tentang bagaimana menyiapkan perangkat pembelajaran, pengelolaan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian di situ juga kami dibimbing langsung oleh para dosen-dosen pengampu yang handal dan juga guru pamong yang selalu standby, selalu memberikan informasi-informasi tentang update-update pembelajaran kaitannya PPG yang terbaru. Terima kasih kepada UNS khususnya yang telah memberikan kesempatan kami pada waktu itu untuk mengikuti PPG dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya bisa didengar. Bisa didengar, Pak. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bergabung dalam acara sosialisasi terkait pelaksanaan uji komprehensif PPG dalam jabatan K1 untuk tahun 2023 dan penjelasan terkait pelaksanaan praktek pembelajaran inovatif nggih Bapak Ibu atau PPL. Hari ini sudah bersama kita ada Bapak Dr. Soekarno MPD
nanti mohon kesediaannya Bapak untuk membuka acara sekaligus memberikan informasi terkait pelaksanaan uji komprehensif. Setelah itu baru kita lanjutkan terkait penjelasan terkait pelaksanaan praktik inovatif nggih Bapak Ibu. Mohon izin sebentar saya tanyakan apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Apa dari tim ICT? Jelas ya Mas ya? Jelas. Baik, silakan Bapak Dr. Soekarno MPD mewakili Pak Tamrin yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir untuk membuka acara sekaligus menyampaikan terkait informasi uji komprehensif untuk PPG dalam jabatan K1 untuk tahun 2023. Silakan Bapak. Pak Karno monggo. Suaranya belum terdengar, Pak. Masih umi Bapak. Bagaimana suara saya sudah terdengar? Sudah sih Pak, sudah terdengar jelas. Sudah ya? Sampun. Kurang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Dekan dan Wakil Dekan FKIP UNS, yang terhormat Kepala Prodi PPG FKIP UNS, dan teman-teman tim PPG FKIP UNS yang tidak ada henti-hentinya bekerja demi mahasiswa PPG baik dalam jabatan maupun PPG prajabatan yang luar biasa dan jumlahnya cukup banyak. Sehingga hampir setiap hari itu ada kegiatan, apakah itu sosialisasi, koordinasi dengan beberapa pihak, bisa sekolah, bisa kepala sekolah, bisa guru pamong, bisa dosen, bisa kepala prodi, luar biasa ini. Jadi semuanya harus kita sosialisasikan agar pelaksanaan PPG ini bisa lancar. Oke, sini saya nanti harus menjelaskan tentang uji komre. Yang jelas, Bapak Ibu tetap semangat. Saya mewakili Kepala Prodi PPG FKIP UNS, berhubung saat ini beliau ada kesibukan di kota, di luar kota ya. Dan selamat, aman, lancar, tidak ada gangguan apapun, termasuk Bapak Ibu semuanya. Oke. Kita awali dengan salam PPG Indonesia. Tadi kan sudah ada video ya. Mungkin dalam hati juga boleh lah. Salam PPG Indonesia. Senyumnya begini ya. Salamnya begini. Sapa. Ya. Semangat. Sukses. Surga. Allahumma amin. Jadi kita mendapatkan dunia dan akhirat gitulah kira-kira. Bekerja sebagai guru panggilan hati. Baik, itu saja. Jadi hari ini akan ada penjelasan mengenai uji komprehensif yang insya Allah dilaksanakan pada tanggal 5, 6, dan 7 itu nanti sebagai reserver apabila ada peserta yang tidak lulus atau mengulang. Ya. Kemudian tanggal 9 sudah mulai PPL, oleh karena itulah maka pada hari ini kita sosialisasikan agar tidak ada yang ketinggalan informasi. Sehingga besok pagi atau besok malam itu juga kami mengumpulkan Bapak Ibu Kaprodi, Koordinator Bidang Studi, kemudian admin dan Bapak Ibu dosen penguji secara daring untuk bisa melaksanakan tugas pada tanggal 5, 6, dan 7 Oktober. Mudah-mudahan lulus semuanya sebagai syarat PPL. Oke, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo Bu Elvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya terkait penjelasan pelaksanaan ujian kompre, kami persilahkan dilanjutkan Pak Karno. Monggo. Ya, yang kedua kalinya, teman-teman, langsung saja untuk hari ini tugas kita adalah akan adanya uji komprehensif PPG dalam jabatan. Ya, alhamdulillah pelaksanaan uji kompre itu masih mengikuti pola lama. Nanti kalau sudah pola baru ini sama dengan PPG prajabatan. Ya, apa yang lama itu tolong diperhatikan. Nanti akan kita share dan ada beberapa yang sudah saya share di teman-teman ya. Uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan mahasiswa mengidentifikasi masalah. Ini ada LK1.1 ya. Penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, besok rencana evaluasi, hari ini rencana aksi selama 3 hari. Jadi isinya adalah sebelum kita membuat RPP atau modul ajar, maka perlu tahu permasalahan terlebih dahulu yang ada di kelasnya, permasalahan pembelajaran, supaya nanti tepat. Ya, permasalahannya kurang motivasi, mungkin kegiatannya tidak menarik, ya medianya konvensional, cara mengajarkannya juga jadul, gitu ya, tidak pakai IT misalnya kayak gitu ya. Nah, ini nanti akan ditanya masalah identifikasi serta penyebab dan rencana aksi dan selanjutnya. Nah, bentar, ini ada ketutupan ini ya. Uji komprehensif dilaksanakan melalui pemaparan, desain pembelajaran inovatif. Ini maksudnya adalah nanti Bapak Ibu diminta mempresentasikan. Jadi harus share screen ya. Modul ajar yang dibuat atau RPP Kurtilas, silakan saja. Ini arti desain pembelajaran inovatif. Tapi yang inovatif, yang dihasilkan dari mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran yang 3 hari kemarin itu sudah menghasilkan 1 RPP atau 1 modul ajar. Ini dalam bentuk seminar presentasi ya, yang dinilai oleh 2 orang dosen. Jadi nanti masuk Zoom satu-satu. Dalam jadwal itu sudah dibagi, misalnya jam 8 sampai jam 12 itu 5 mahasiswa, kemudian bisa sorenya atau bisa lain harinya. Nanti akan komunikasikan oleh admin masing-masing, ya, secara urut. Masuk di Zoom satu-satu, nanti berhadapan dengan 2 dosen, lalu 2 dosen mengajukan pertanyaan. Uji komprehensif dilaksanakan pada siklus 1, ya, sebagai syarat mengikuti PPL. Jadi ini harus lulus. Kalau tidak lulus, uji komprehensif untuk setiap mahasiswa dilaksanakan paling lama setiap mahasiswa itu 50 menit. Ya, jadi kalau kurang dari 70, ini tidak bisa mengikuti PPL, berarti tidak lulus. Ya. Lalu teman-teman tidak perlu menanyakan, Pak nilai saya berapa ya? Usah. Nanti otomatis kalau sudah selesai, kemudian di LMS sudah bisa dibuka, berarti lulus. Nanti kalau tidak lulus pasti ada notifikasi. Kira-kira seperti itu. Ada apa ini nggak lulus? Yang halangan-halangan itu apabila tanggal 5-6 tidak bisa melakukan, maka hanya ada kesempatan tanggal 7, Sabtu. Jadi tanggal 7 itu hanya sebenarnya dipersiapkan bagi mereka yang tanggal 5-6-nya tidak bisa. Ya. Oke. Baru nanti setelah ada jeda 1 hari, minggu, tanggal 9 sudah PPL. Nanti akan dijelaskan apa kegiatan PPL pada siklus 1 dan siklus 2. Itu sama. Jadi pada siklus 1 nanti akan dijelaskan kegiatannya dimulai dari
pengantar dari Bapak Ibu dosen, Vikon. Kemudian mempraktekkannya itu bisa tanggal 10 atau tanggal 11 atau tanggal 12 atau tanggal 13, terserah mana yang bisa. Ya, bisa 2 kali, bisa 1 kali, tapi direkam. Masing-masing 2 CP ya. Direkam, nanti diedit. Ya. Nanti yang di-upload itu yang editan 20 sampai 30 menit. Ya, tapi tidak terlalu banyak lagu-lagunya, tapi musik-musiknya itu nanti malah mengganggu. Jadi yang penting ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Oke, jadi yang dinilai adalah cara mengajarnya, kemudian dari sisi kepribadian, mungkin bajunya putih, atas putih, ya kalau laki-laki berdasi, kemudian mungkin ramah, mungkin adil dalam memberikan perhatian kepada semua peserta didik, kemudian peserta didik aktif melakukan kegiatan, ini semua dinilai. Nanti kita buka. Nah, lalu uji komprehensif ini ya terhalang. Mahasiswa mempelajari perangkat pembelajaran yang dibuat pada tahapan pembuatan rencana aksi. Jadi ini sudah harus diupload semua. RPP-nya sudah diupload sebelumnya. Jadi besok pagi itu ada LK 2.4 dan sekaligus RPP itu harus sudah diupload. Nah, dan rencana evaluasi sebagai bahan uji komprehensif. Semua tugas-tugas sudah harus diupload. Ya, itu nanti akan ditanya. Semua yang diupload akan ditanyakan. Maka disiapkan saja LK 1.1 sampai 2.4. Karena itu nanti akan ditanya. Syukur-syukur kalau bisa di share screen, tunjukkan kepada penguji, ini Pak, begitu, klik begitu. Kalau tidak cukup dijelaskan saja. Selanjutnya dosen menguji secara lisan dengan cara daring. Itu nanti Vikonnya ada di LMS, nanti masing-masing kelompok. Nanti admin akan memanggil Bapak Ibu semuanya. Kemudian penguji komprehensif terdiri dari 2 dosen bidang studi yang sesuai. Nah, ini ada penjelasannya ada di LMS. Oke. Kemudian apa materi yang ditanyakan atau yang diujikan? Mencakup identifikasi masalah. Kebanyakan kan motivasi ya. Apa sama, apa nggak ngerti ya. Jadi permasalahan yang diketahui ya, waktu Bapak Ibu ngajar sebelum membuat RPP, apa betul? Ya, apa yang menjadi masalah? Pak, identifikasinya seperti apa, Bu? Eksplorasinya, penyebab masalahnya. Ini kaitannya dengan pendapat para tokoh yang terkait dengan masalah yang dialami. Motivasi, bagaimana meningkatkan motivasi menurut pendapat ini adalah, nah itu kan. Nah, dari situ lalu nanti akan menentukan penyebab masalah. Seperti LK 1.3 ya. Eksplorasi, penentuan solusi, baru penentuan solusi. Selanjutnya sampai pada LK berikutnya, yakni rencana aksi dan rencana evaluasi. Itu semuanya nanti ditanya. Kemudian yang lain adalah materi yang mendukung HOTS. Nanti akan diminta untuk menunjukkan di RPP itu. Bu, mana Bu yang HOTS? Gitu ya. Mana yang literasi, numerasi? Coba diperlihatkan. Lalu barangkali berkembang ke TIK. Apakah RPP yang Bapak Ibu buat ini ada unsur TIK-nya? Dan materi bidang studinya apa? Ya. Nah, misalnya teknologinya menggunakan hardware-nya itu adalah laptop dan LCD, tapi software-nya itu bisa PPT, bisa video, gitu ya. Mungkin bisa aplikasi, Quizzes misalnya. Nah, ini ditunjukkan. Kemudian TPEC. Nah, biasanya berkembang ke TPEC, Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Jadi teknologinya menggunakan apa, Bu? Jadi di situ mesti ada jelasan. Kemudian keterampilan abad 21-nya di mana? Nah, kemudian dengan TPEC ke dalam desain pembelajaran inovasi
inovatif, tunjukkan mana yang mengandung TIPEK, mana yang mengandung keterampilan abad 21. Ya, kira-kira masing-masing menguji kurang lebih 10 menit, satu dosen, kemudian dosen kedua 20 menit, Bapak Ibu presentasi, atau juga bisa juga diminta untuk mensimulasikan mengajar dari RPP yang telah diupload. Jadi nanti disiapkan dulu, soalnya nanti akan diminta untuk coba share screen Bu, RPP-nya seperti apa, gitu ya. Jadi semuanya belajar untuk share screen, karena yang saya temui di kelas-kelas itu, aku kok raiso nge-share gitu piye yo. Ini kan ibu-ibu, wah kalau agak tua sedih, emak-emak ini ya, tapi harus bisa latihan untuk men-share screen, kemudian stop screen, dan seterusnya. Oke. Terus kita ngomong kadang-kadang lupa, belum di unmute, di gitu ya, ada mikrofonnya. Oke. Kemudian uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti PPL atau praktek pembelajaran inovatif. Ya, atau ya kalau L ini lapangan. Dengan nilai paling rendah 70, kriteria dan rubrik penilaian uji komprehensif menggunakan contoh format atau rubrik dan panduan tugas yang tertuang dalam peraturan Direktur Jenderal. Oke. Itu penjelasan uji komprehensif seperti itu. Siapkan semua RPP-nya, satu yang diupload ya. Kemudian LK-LK-nya disiapkan, nanti pertanyaannya berkisar pada HUTS, literasi, numerasi, literasi dasar, teknologi atau TIPEK itu, kemudian keterampilan abad 21, dan teori belajar. Nah, Ibu yang Anda rumuskan itu menggunakan model pembelajaran apa, OPBL, menurut pendapat siapa, langkah-langkahnya bagaimana, coba berikan contoh gitu. Jadi, supaya Bapak Ibu siap, karena pertanyaannya hanya sekitar itu. Hanya 10 menit per dosen. Ya. Yeah. Karena itu Ibu dan Bapak sekalian, itu penjelasan mengenai uji komprehensif. Oke, kita lihat di jadwalnya. Kita stop screen dulu. Kita lihat jadwalnya dulu ya. Nah, kita sudah mendekati PPL. Jadi ini kan besok itu hari terakhir pembuatan rencana evaluasi. Ini ada beberapa LK yang harus diupload segera, jangan ditunda-tunda, karena malamnya itu harus segera dinilai. Dan kalau belum dinilai, tolong diinformasikan ke admin. Ini tadi yang mulai dari pendalaman materi kok belum dinilai ya. Ini, teman lain sudah, biasanya gitu ya, dibanding-banding gitu. Kemudian uji komprehensif hanya tersedia 3 hari. Bisa juga sehari 10 orang, bisa juga 5 orang, tergantung dengan masing-masing dan ketersediaan dosen karena ini cukup banyak. Baru nanti tanggal 9 ini sudah mulai PPL. Nah, nanti akan ada namanya jadwal kapan Vikon. Kapan Vikon. Yang jelas tanggal 9 ini sudah seolah-olah Bapak Ibu praktek di kelasnya masing-masing tanpa harus izin di sekolah. Kelas masing-masing kenapa izin? Ya, nggak usah izin. Nanti malah lu kan ngapa Mbak? Karena kan mengajar biasa, tapi yang direkam itu nanti kira-kira tanggal bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13. Hanya 2 JP itu yang direkam, lalu langsung diedit karena nanti ada waktu untuk mengedit, menguploadnya ada. Oke, sekarang saya perlihatkan ini sebelum nanti penjelasan dari Bu Elvin ya, nanti kita share. Tolong dicatat. Untuk siklus 1 ada pengantar pelaksanaan rencana aksi praktek.
itu tanggal 9. Seharusnya Senin, tapi sebenarnya boleh Selasa juga, tergantung dosen dan guru pamong dalam mengumpulkan mahasiswa. Dia ada penjelasan di sini tanggal 9 boleh, tanggal 10 boleh. Ya. Ini pengantar dulu, baru nanti setelah itu 10, 11, 12 bisa langsung praktek. Nah, Bapak Ibu harus nyetorkan jadwalnya. Jadwal praktek. Ya, misalnya nama Ibu Rini Sri Wahyuningsih. Nanti akan praktek direkam jam sekian sampai jam sekian di kelas ini. Ya. Terus tolong membuat link Zoom atau Google Meet supaya dosen atau guru pamong yang bisa sit in melihat walaupun sebentar, tapi nggak usah ditunggu, jalan terus. Nanti muridnya tanya, Bu itu siapa itu di Zoom itu? Oh itu Bapak Ibu dosen dan guru. Nanti melihat secara bahwa memastikan bahwa Bapak Ibu PPL. Kemudian Vikon berikutnya tanggal 24 Oktober. Ini harinya Selasa. Ya. Ini nanti ada Vikon. Jadi yang sinkronus ini adalah Vikon. Sedang selebihnya Bapak Ibu tidak usah ngarep-ngarep kapan Vikonnya, kok Vikon. Ini Bapak Ibu langsung kerjakan di LMS. Jadi tidak berarti terus ini pray enggak. Jadi Bapak Ibu mengedit, mengupload, menjawab pertanyaan di LMS. Tidak usah nunggu kok orang yang Vikon berarti orang yang apa-apa gitu enggak. Karena tugas Bapak Ibu ada di LMS. Nanti pada siklus 2 ini sekaligus nanti tidak ada lagi penjelasan tentang PPL 2 ya karena waktunya. Ini nanti 9 November. 9 November baru Vikon. Ini ada 3 kali nanti. 9 November mungkin bisa dicatat ya. 25 November dan 28 November selesai. Baru nanti setelah itu ada UKIN dan ada UP. Nah sebelum UKIN dan UP nanti ada penjelasan lagi bagaimana mempersiapkan UKIN-nya dan bagaimana mempersiapkan UP di tengah-tengah PPL. Oke, ini jadwalnya silahkan dicatat. Nanti ini akan saya share waktu penjelasan Bu Elvin. Nanti kita share di chat nanti di sini ya. Baik, itu saja dari saya penjelasan kompetensi. Dilanjutkan PPL supaya nanti PPL itu ada kegiatan apa yang harus dilaksanakan setiap hari. Ya. Vikonnya sudah tertentu di situ. Nah, siklus 1 hanya 2 kali, siklus 3 kali Vikon. Itu wajibnya. Kalau lebih boleh. Terima kasih Bu Elvin penjelasan kompetensi. Waktu kita kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Bapak Dr. Soekarno MPD. Tadi sudah sangat jelas ya terkait uji komprehensif, nanti pelaksananya seperti apa. Namun jika nanti masih ada yang ditanyakan, ada permasalahan yang masih dirasa mengganjal oleh Bapak Ibu bisa disampaikan di akhir sesi ini, nanti kami membuka ruang diskusi. Oke, selanjutnya izin saya menyampaikan terkait pelaksanaan PPL. Saya share screen dulu. Belum muncul. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf. Saya kembalikan ke atas dulu. Oke. Nih, saya mulai nge-share PPT semua. Nanti tolong di-download. Oke. Sudah munculkah Bapak Ibu? Sewu Pak, karena sudah munculkah yang saya share? Sudah. Baik, izin melanjutkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Soekarno terkait pelaksanaan PPL, Bapak Ibu.
Sebetulnya ini sudah disampaikan saat orientasi, tapi saat itu mungkin Bapak Ibu belum terlalu fokus ya. Jadi saya sampaikan informasi lebih mendalam lagi agar Bapak Ibu lebih siap untuk menghadapi PPL setelah ujian kompre. Oke, saya ingatkan kembali bahwa untuk kegiatan PPL itu kurang lebihnya nanti ada sejumlah tagihan ya untuk Bapak Ibu ya, yaitu melaksanakan rencana aksi dan rencana evaluasi dan refleksi akhir dan rencana tindak lanjut. Nah, ini berlaku untuk semuanya Bapak Ibu, baik yang kategori umum maupun di BK dan SMK. Kemudian di sini pelaksanaannya, jadi setelah mungkin saat ini Bapak Ibu masih pada langkah ke-7 Bapak Ibu. Nah, setelah langkah ke-7 ini akan diselenggarakan ujian kompre. Tadi waktunya 2 hari, tapi bagi Bapak Ibu masing-masing cukup 50 menit ya dalam 1 hari. Dan selanjutnya masuk ke kegiatan PPL yaitu pada langkah 8 dan langkah 9 Bapak Ibu, berlaku untuk siklus 1 dan siklus 2. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kegiatan PPL itu untuk langkah 8 sekitar 13 hari. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Karno mulai di tanggal 9 sampai tanggal 14 Bapak Ibu, dan di langkah 9 kegiatan refleksi itu cukup 1 hari untuk Pikon. Jadi dalam pelaksanaan PPL siklus 1 nanti ada Vikon di awal dan Vikon di akhir untuk kegiatan refleksi. Nah, ini langsung ke kegiatan ininya saja ya Bapak Ibu ya, kegiatan per harinya saja Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Karno juga bahwa nanti akan ada kegiatan yang pertama mempersiapkan kegiatan pelaksanaan rencana aksi. Jadi nanti ada Vikon kurang lebih 200 menit ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Karno di tanggal 9 atau tanggal 10 ya. Nanti bisa disesuaikan dengan apa yang disampaikan oleh admin prodi masing-masing. Di sini nanti Bapak Ibu mencoba menyampaikan yang akan dilakukan dalam kegiatan PPL itu, bisa ada sharing di awal dulu ya Bapak Ibu, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melaksanakan kegiatan PPL. Nanti silakan Bapak Ibu bisa mendiskusikan kepada masing-masing dosen dan guru pamong yang membersamai Bapak Ibu ya. Karena nanti di sini tentu harus ada kesepakatan ya dengan Bapak Ibu dalam satu kelompok itu, kira-kira nanti Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu bisa sit in kapan ya. Kurang lebih beberapa menit lah ya, tidak harus full ya, untuk melihat apakah betul-betul Bapak Ibu itu betul-betul melakukan rencana aksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, di sini selama 14 hari tersebut kegiatan yang Bapak Ibu harus jalani diantaranya yaitu mengimplementasikan rencana aksi dan merekamnya. Tadi dikatakan oleh Pak Karno mungkin akan jatuh mulai tanggal 10 atau 11 sampai tanggal 14. Jadi kurang lebih nanti Bapak Ibu silahkan merekam kegiatan untuk satu pertemuan atau 2 JP, nanti silahkan direkam dan diupload pada LMS. Jadi di sini Bapak Ibu juga harus memastikan bahwa pembelajaran yang direkam itu betul-betul menunjukkan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu, mulai dari pembukaan, dari inti pelaksanaan kegiatan pembelajaran sampai penutup, sampai kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, pastikan juga bahwa dari sintak yang Bapak Ibu tulis di dalam modul ajar atau di dalam RPP yang Bapak Ibu buat itu semuanya memang muncul selama proses pembelajaran dan direkam untuk 2 JP Bapak Ibu.
Jadi saya ingin menguatkan lagi bahwa Bapak Ibu harus betul-betul bisa memunculkan apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu juga Bapak Ibu diminta untuk menganalisis hasil penilaian dan merumuskan rencana pemanfaatan hasil penilaian. Nah, di sini yang terpenting adalah dari 2 JP pelaksanaan pembelajaran tersebut, kemudian video dari hasil rekaman itu kemudian diedit Bapak Ibu untuk durasi 20-30 menit. Dan saya ulangi lagi bahwa di dalam video yang sudah diedit ini pastikan ya Bapak Ibu setiap tahapan-tahapan yang Bapak Ibu tuliskan di dalam bahan ajar itu tidak sampai ada yang kelewat ya. Dan dipastikan juga bahwa misalkan kondisi ruangannya pencahayaannya cukup, jadi tidak gelap, kemudian tempat duduknya misalnya disusun dengan memudahkan Bapak Ibu secara fleksibel untuk membimbing siswa dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi Bapak Ibu memiliki space yang cukup longgar ya untuk bisa melakukan proses perekaman, dan si kameramen juga bisa bekerja dengan baik. Jadi pastikan ruangan yang digunakan itu cukup longgar, pencahayaannya cukup baik. Kemudian dalam proses perekaman mungkin Bapak Ibu bisa dibantu oleh 2 atau 3 kameramen. Nah, bila misalnya memang ada teman sejawat yang bisa dimintai bantuan, silakan. Atau juga bisa melibatkan siswa. Zaman sekarang ini kan siswa-siswa malah pada pinter ya Bapak Ibu untuk memilih angle kegiatan pembelajaran, sehingga semua proses kegiatan dari langkah per langkah itu bisa terekam dengan baik. Nah, pastikan juga nanti kameramennya yang jangan disorot ya Bapak Ibu. Lebih diprioritaskan kegiatan itu menyorot kegiatan Bapak Ibu dan aktivitas siswa. Dan mungkin bisa juga misalnya Bapak Ibu sedang menayangkan video, pastikan itu juga bisa jelas terlihat apa yang ditayangkan oleh Bapak Ibu di dalam video selama proses pembelajaran. Jadi selain kondisi ruangan, pencahayaan, pastikan juga suaranya ya Bapak Ibu. Suara dari Bapak Ibu itu terekam dengan baik, tidak ada noise atau gangguan-gangguan yang menyebabkan suara Bapak Ibu itu kurang jelas terdengar. Jadi nanti bisa berkoordinasi dengan teman atau siswanya Bapak Ibu ya, bagaimana caranya agar suara-suara yang terekam itu bisa jernih, bisa terdengar dengan baik tanpa ada berisik-berisik atau noise dari luar kelas atau dalam pembelajaran. Jadi bisa dikondisikan ya Bapak Ibu. Kemudian dalam proses editing diperbolehkan Bapak Ibu, karena tadi 2 JP itu kan sekitar 90 menit ya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengedit 20-30 menit. Pastikan, saya ulangi lagi, bahwa dari setiap sintang pembelajaran yang sudah direncanakan itu betul-betul bisa ditampilkan dalam rekaman yang sudah diedit, dan tidak perlu ditambahkan dengan suara-suara ya Bapak Ibu, musik-musik ya, seperti itu. Kalau misalnya mau ditambahi tulisan, misalnya untuk menunjukkan keterangan, misalnya siswa sedang berdiskusi, misalnya ada tulisannya seperti itu, atau siswa sedang menyampaikan hasil dari kesimpulan hasil diskusi. Nah, Bapak Ibu bisa menempelkan keterangan-keterangan saat setiap langkah-langkah pembelajaran itu sedang dilaksanakan. Kemudian di hari ke-27 tadi juga disampaikan oleh Pak Karno ya, berarti setelah rekaman itu di-upload, terus kemudian nanti ada kegiatan untuk refleksi ya Bapak Ibu ya. Jadi didiskusikan, dipresentasikan hasil refleksi dari Bapak Ibu, kemudian nanti dari kegiatan praktek pembelajaran ini mungkin ada masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen maupun guru pamong. Nanti silakan didiskusikan di hari
27 nggih Bapak Ibu. Selain itu juga nanti dilakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi menggunakan metode STAR. Jadi nanti diceritakan situasinya bagaimana, tantangannya bagaimana, aksi yang dilakukan Bapak Ibu bagaimana, refleksinya seperti apa. Itu berdasarkan data-data yang diperoleh dalam bentuk evaluasi, nggih. Nanti hasil dari analisis tersebut dipresentasikan kepada Bapak Ibu dosen dan guru pamong agar nanti Bapak Ibu bisa membuat rencana tindak lanjut ya. Kemudian dan rencana tindak lanjut itu tentu berdasarkan masukan atau umpan balik dari dosen maupun guru pamong. Nah, nanti itu juga harus diserahkan ya bentuk evaluasinya itu dalam bentuk file yang diunggah di LMS. Nah, setelah itu Bapak Ibu tentunya dari hasil apa yang sudah Bapak Ibu unggah itu nanti kita akan menilai Bapak Ibu ya. Jadi tagihannya ini dulu ya Bapak Ibu, ada rekaman implementasi rencana aksi, ada hasil asesmen pembelajaran, ada hasil analisis proses dan pembelajaran rencana pemanfaatan, dan video praktik pembelajaran. Itu tagihannya ya Bapak Ibu. Dan saya ulangi lagi bahwa di sini untuk video itu sekitar 20-30 menit dan itu sudah hasil editing ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan sebagai praktek pembelajaran inovasi. Nah, pastikan Bapak Ibu nanti untuk mengunggah video itu bisa menautkan link dengan menggunakan YouTube atau juga bisa menggunakan Google Drive. Tapi nanti bisa dicek, minta tolong ke admin kelas apakah link yang dikirim yang di dalam LMS itu bisa dibuka ya Bapak Ibu, karena kadang-kadang lupa nggak di-share gitu loh. Lupa tidak dibuat orang lain bisa melihat hasil dari karya Bapak Ibu. Jadi pastikan bahwa link YouTube itu bisa dibuka dan atau link Google Drive yang Bapak Ibu sematkan di dalam LMS itu betul-betul bisa dibuka. Nah, untuk penilaiannya Bapak Ibu akan mendapatkan nilai sangat baik jika mengikuti instruksi pengerjaan, menggunakan referensi yang mutakhir, kemudian video rinci dengan analisis yang mendalam. Tetapi Bapak Ibu tidak akan mendapatkan nilai yang sangat kurang ya jika tidak mengikuti instruksi dan tidak menggunakan referensi ilmiah mutakhir, videonya kurang rinci dan analisis kurang dalam. Seperti itu yang bisa disampaikan. Jika masih ada yang perlu didiskusikan, kami beri kesempatan. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, monggo. Saya beri kesempatan bisa raise hand atau bisa melalui chat. Apakah Ibu dan Bapak sekalian, silakan. Bapak Ibu yang mungkin perlu penjelasan. Kalau di LMS itu mungkin agak jelas ya kalau saya tambahkannya. Mungkin saya tambahkan dulu Bu Elvin ya. Oh, jangan. Terkait dengan bentar. Oke, Ibu Bapak, kalau di LMS nanti pada waktu uji komprehensif, itu yang biasa Bapak Ibu buka ya, di sini ada uji komprehensif. Nah, ini nanti kan langsung saja, jadi materi-materi yang ditanyakan sudah ada di LMS. Nah, kemudian nanti memulai uji komprehensif, itu kita klik di sini. Nah, ini ada web meeting uji kelompok 1. Ini ya, di sini Google Com-nya. Kemudian komprehensif kelompok 2. Ada ya kelompok 3. Ya. Nah, nanti ada nilai di sini. Ya, nanti ada penilaian di sini. Oke, itu yang uji komprehensif. Kalau kita buka
Nah, nanti Bapak Ibu akan kita nilai di sini. Ya. Ini uji komprehensif. Ya. Kemudian tentang PPL tadi lanjutan dari Bu Elvin yang jelaskan. Ya. Ya, PPL. Kalau nanti PPL, praktek pengalaman lapangan. Di sini ada bahan yang Bapak Ibu download, daftar hadir, jurnal, lalu pelaksanaannya di sini sama aja mengantar ke ruang kolaborasi, unggah rekaman di sini ya, unggah rekaman, dan nanti penilaian video itu ada. Jadi yang dinilai hanya video, mana video oleh dosen dan oleh guru, kemudian asesmen pembelajaran. Nah ini nanti di sini ada LK yang harus diunggah, lalu dosen menilainya di sini. Nah, di sini langsung nilai. Nah, langsung nilai. Kalau dulu ada rubriknya ya, ini rubriknya terpisah. Rubriknya nggak terpisah. Ya, itulah kira-kira gambarannya nanti pada waktu Bapak Ibu PPL. Ya, kemudian siklus 1 nanti sekaligus setelah itu nanti pendalaman materi, pengembangan perangkat, siklus 2 sama. Ya, baik itu silakan kalau ada saya kembalikan. Ini ada yang raise hand banyak banget ini Bu Elvin. Oke, baik. Di sini yang raise hand ada 3 orang, J. Silakan Bu Harmin dulu, monggo. Minta di unmute, Mas. Assalamualaikum Bunda. Ya, Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya mau bertanya perihal untuk peserta didik, apakah dibatasi apa tidak Bunda? Soalnya di tempat saya, di TK saya, itu satu kelasnya ada 33 siswa dan gurunya hanya ada 2. Dan nanti kalau pas PPL kan yang satu, saya minta bantuan untuk merekam, otomatis untuk pembelajaran itu saya kira kurang maksimal. Monggo minta pencerahannya Bunda. J, baik Bu Harmin, langsung dijawab atau bagaimana Pak Karno? Berikutnya. Oh, Pak Ardian. Oke, saya kumpulkan dulu pertanyaannya ya Bu Harmin ya. Selanjutnya dari Pak Ardian, silakan Pak. Masih mute sebentar Bapak. Bisa minta tolong di unmute Mas. Silakan Pak Ardian. Izin Bu. Silakan. Sekolah saya lagi ada proyek Pak. Proyek terus campuran itu satu kelas. Terus untuk videonya ini karena menurut RPP kan sesuai RPP nih modul ajar 2 kali pertemuan gitu Pak. Targetnya kan 2 kali pertemuan berdasarkan LK1 semuanya runut gitu loh Pak. Terus gimana Pak ya? Harus 2 kali video atau gimana tuh Pak? Oke, baik. Ya Pak, itu aja Bu. Untuk selanjutnya kita 3 pertanyaan dulu J dari Ibu Meliana. Monggo satu lagi. Ya, Assalamualaikum dan selamat sore Bu dan Bapak. Ya, Ibu. Yang ingin saya tanyakan, kelas sasaran saya ini adalah kelas 12, yaitu hanya berjumlah 10 orang saja. Nah, di sini apa saya mengambil video ini untuk presentasi saya itu walaupun hanya 10 orang, kemudian pada proses pembelajaran materi pembelajaran itu saya mendownload menayangkan video tentang materi pembelajaran. Apakah nanti saya juga akan mendownload kembali materi yang berupa video itu
di unggahan nanti. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu Meli. Ini ada 3 pertanyaan, Pak Karno. Yang pertama dari Bu Harmin ya, tadi kurang lebihnya menyampaikan bahwa Tangan sudah. iya, bahwa untuk kegiatan PPL itu 33 orang siswa, apakah harus real 33 orang atau mungkin bisa dibatasi karena ruang geraknya kalau 33 orang memang luar biasa nggih. Pripun Pak Karno monggo. Semua diserahkan kepada guru masing-masing di kelas. Mau diatur, mau adanya itu, yang penting yang dinilai ada rekamannya. Jadi Bapak Ibu, tolong diperhatikan bahwa kami atau dosen penguji akan menilai itu tidak tahu Bapak ini mengajar di mana, kelas berapa, yang tahu Bapak Ibu jumlahnya berapa. Jadi kami begitu membuka video, oh ini mengajarnya bagus, oh ini anaknya, kemudian di video berputar ini kegiatannya, oh dia senyum, oh dia pakainya bagus. Jadi ada penilaian 4 kompetensi itu, Bang. Jadi ada kompetensi pribadi, ada kompetensi sosial. Saya kira mengentiskan peluru pada ikanku. Jadi semuanya diserahkan pada Bapak Ibu semua. Itu yang pertama. Terus apa tadi ya Bu Bervin ya? Yang kedua ini Pak Ardian ada proyek campuran satu kelas. Kemudian bagaimana nanti proses PPL-nya kalau masih ada proyek seperti itu. Kemudian apakah harus mengambil take video untuk 2 kali pertemuan sesuai yang dibuat di RPP atau bahan ajar Bapak? Ingat tagihan. Tagihannya itu hanya mengupload 1 video yang diedit. Perkara Bapak Ibu ingin mengajar 10 kali silahkan. Yang penting cintanya lengkap ya Pak ya? Lengkap. Jadi 1 video yang diunggah itu sudah ada pendahuluan, inti, penutup. Saya tidak berapa kali pertemuan silahkan. Jadi kalau 1 kali selesai, oke, 1 kali nggak masalah. Tapi kalau harus berkali-kali, ya silahkan kalau itu mau merekam berkali-kali. Tapi tagihannya hanya 1 rekaman. Itu ya. Jelas ya Pak Adrian ya? Oke. Yang terakhir Bu Meli sepertinya tadi sudah terjawab ya, karena pertanyaannya hampir mirip dengan Bu Harmin. Tadi kalau Bu Harmin siswanya banyak, ya. Tapi kalau Bu Meli hanya 10 lah, itu tadi sudah dijawab ya. Baik. Terus kenapa? Iya. Iya, Bu Peti, Bu Ririn, siapa yang beri? Jadi intinya begini ya Bapak Ibu, video yang Bapak Ibu nanti upload itu isinya berupa rekaman proses pembelajaran. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan untuk mengelola kelas dengan jumlah siswa yang besar, monggo Bapak Ibu bisa menyesuaikan jumlah siswanya untuk mengkondisikan siswa, untuk mengelola kelas. Jadi Bapak Ibu bisa mengajar dengan menunjukkan performa yang terbaik lah, istilahnya seperti itu. Seandainya 10 kelas dirasa masih kurang, mungkin bisa menambahkan dari kelas yang lain, dan itu pun kita tidak tahu ya Bapak Soekarno, itu dilakukan waktu real pembelajaran di pagi hari atau di sore hari. Yang penting proses pembelajaran yang direncanakan oleh Bapak Ibu itu ada rekamannya dan sudah diedit itu semua proses dari awal sampai akhir sesuai dengan sintak Bapak Ibu yang sudah buat itu ada dalam rekaman Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu, cukup ya untuk 3 orang penanya di awal. Mbak Bu Elvin, yang 1 kelompok itu nanti katakanlah ketua kelompok itu ya mendata bahwa Pak Ardian akan mengajar hari Selasa jam 2 dengan link Zoom ini. Jadi nanti menyiapkan HP ya supaya ada Zoom-nya atau ikonnya. Siapa tahu nanti dosen atau guru kamu sit in, menengok prakteknya. Oh sudah praktek
bisa 5 menit, bisa 10 menit, bisa sebentar tanpa izin dan tanpa pamit, itu ya. Itu tidak mengganggu Bapak Ibu, gitu. Terus nanti sudah keluar. Oke, berarti Pak Ardian sudah mengajar beneran ini, gitu. Oke, jadi saya seorang pembimbing tidak perlu ke rumah Bapak Ibu ya, tidak Jauh, perlu Pak. ke sekolah Bapak Ibu. Nanti malah nanti disuguh macam-macam, saya bingung nanti ya. Nggak pulang-pulang, Pak. Nggak pulang-pulang nanti. Oke, cukup ya. Tadi 3 penanya yang pertama, selanjutnya di obrolan belum ada yang bertanya. Silakan. Selanjutnya Ibu Bu Yuni. Ririn ini agak. Oh, Bu Ririn. Oke, silakan Bu Ririn, monggo. Beli apa ini? Ini prodi apa ini, Bu? Suaranya belum masuk. Minta tolong di-unmute, Mas. Ya, izin selamat siang Bapak, Pak Soekarno, Bu Elvin. Saya Bu Ririn dari SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Izin di daerah. Oh, halo? Ya, Bu. Jelas nih? Jelas. Ya, saya Bu Ririn dari SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta. Bapak mau bertanya, pada saat nanti kita PPL kan harus ada Zoom-nya nggih. Berarti kita sudah stay mulai kita awal Zoom kita buka nggih Bapak nggih. Berarti stay udah langsung terbuka sampai kita selesai, entah nanti guru pamong atau dosennya masuk kan kita nggak tahu. Jadi memang harus ada satu laptop atau handphone yang stay buat Zoom-nya nggih Bapak. Menyiapkan barangkali nanti dosennya sign in, tapi diinformasikan juga kira-kira bisa sign in apa tidak. Kalau misalnya tidak, ya tidak perlu. Oh, ngenten. Kalau Bapak Ibu dosen dan guru pamong tidak hadir juga tidak apa. Oh, ngenten. Nanti bisa minta bantuan kameramen Ibu sekalian Zoom. Oh iya, karena kan mungkin kan kalau misalnya ada yang masuk kan kita harus Kita terima nggak tahu, gitu. ya. Jadi makanya kan kita kan nggak ngerti juga mau masuk mau terima gitu. Ya, jadi Bapak Ibu tidak usah menyediakan teh sama kopi ya. Jadi Bapak. Sudah itu aja Pak. Terima kasih Pak Soekarno, Bu Elvin. Selamat siang. Ini juga ada satu pertanyaan di chat ya. Dikatakan gimmicknya boleh pakai HP. Monggo silahkan Bapak Ibu. Perangkat apa yang bisa membantu Bapak Ibu silahkan. Mau menggunakan HP atau laptop silahkan. Tapi kalau menurut saya sih jika ada kameramen yang bisa online sekalian menggunakan handphone bisa direkam itu bisa lebih praktis ya gitu. Baik, selanjutnya ini dari Ibu Yuni, silakan Ibu Yuni. Kalau pertanyaannya mirip-mirip tidak perlu diulang lagi nggih Bapak Ibu ya. Silakan Bu Yuni. Pada tempat saja. Oke, terima kasih atas waktunya. Yang saya ingin tanyakan berkaitan dengan perekaman nih, Bapak. Jadi nanti kalau pas proses perekaman kan yang diupload cuma waktunya 20-30 menit ya. Misalkan nanti pas merekam itu tidak semuanya direkam itu bagaimana? Jadi cukup yang penting-penting saja gitu. Maksudnya yang disesuaikan dengan yang mau diupload bagaimana? Soalnya berkaitan dengan ini, ahli merekamnya ini bisa enggak teman-teman saya begitu, Bapak? Mohon Mas. Ya, tadi lupa saya harusnya ditampung dulu ya. Oke, tadi satu pertanyaan dari Bu Yuni, nanti coba ada pertanyaan yang lain dulu, silakan. Dari Bu Betty, silakan. Silakan Bu. Kurniawati. Tidak terdengar Ibu Betty. Masih Uma-Umi. Bisa Bu, udah? Ya, sudah. Sudah. Pertanyaan yang pertama Ibu. Pada saat kita perekaman PPL untuk guru pamong, itu harus ada setiap
pembuatan video nggih, Bu. Nggih, terus Disediakan saja. Yang kedua, minta tolong Bu Elvin untuk tanggal-tanggal tadi kan di-share ulang karena di situ tidak ada tanggalnya. Hanya hari berapa. Kita bingung menentukan. Kita mau breakdown. Tak kasih tanggalnya biar gitu. Minta tolong ditanya Ibu Elvin. Nggih. Matur suwun. Nggih, baik. Oke. Satu pertanyaan lagi, Ibu Sarsiti, silahkan. Matur suwun untuk waktunya Bapak Soekarno. Kepanggih kembali ini dulu mahasiswa. Ya. Bu Elvin, nggih. Ini mau menanyakan tadi ketinggalan terkait uji komprehensif. Itu teknisnya bagaimana, nggih? Mohon dijelaskan ulang. Tadi sempat terkendala sinyal begitu. Matur suwun. Oke, baik. Oke, langsung bisa dijawab saja ya tadi. Kalau yang Bu Ririn tadi sudah, ini pertanyaan selanjutnya dari Bu Yuni. Dalam perekaman itu 20 sampai 30 menit atau bagaimana? Bisa saya bantu jawab Pak karena ini. Jadi Bapak Ibu silakan merekam secara full itu untuk 2 jam pelajaran ya. Jadi sekitar rata-rata 90 menit ya Bapak Ibu ya untuk full melakukan pembelajaran dari mulai pendahuluan sampai penutup dengan sintak yang lengkap. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu itu mengedit ya, mengedit hasil dari rekaman yang 2 JP tadi yang 90 menit itu dipres menjadi 20 sampai 30 menit. Kenapa harus diedit Bapak Ibu? Biasanya kalau misalnya mau diupload ke YouTube itu maksimal tuh biasanya 30 menit untuk pemula ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di atas 30 menit biasanya YouTube ada yang tidak bisa untuk mengupload video yang lebih dari 30 menit. Selanjutnya begitu juga dengan Google Drive gitu. Jadi akan biasanya trouble ya kalau misalnya rekaman yang Bapak Ibu upload itu lebih dari 30 menit. Makanya kita batasi ya Bapak Ibu dari 90 menit itu silakan Bapak Ibu ringkas ya, diedit menjadi sekitar 20 sampai 30 menit dan tidak disarankan lebih dari 30 menit karena itu nanti akan menjadi kendala buat Bapak Ibu untuk proses penguploadan di YouTube atau di Google Drive atau dengan di pihak kita sebagai dosen atau guru pamong yang hendak menilai. Begitu nggih tadi pertanyaan dari Bu Yuni. Kemudian dari Bu Betty tadi pertanyaannya begini Pak, untuk perekaman PPL guru pamong harus sit-in atau tidak tadi sudah ditanyakan ya, sepertinya Bapak Ibu sudah disampaikan ya. Itu berdasarkan kesepakatan aja dari Bapak Ibu dosen atau guru pamong hendak sit-in atau tidak. Tapi sebetulnya sangat direkomendasikan Bapak Ibu dosen dan guru pamong itu memastikan Bapak Ibu melakukan perekaman. Jadi Bapak Ibu siap-siap saja dengan membuka link Zoom atau Google Meet. Jadi jika sewaktu-waktu Bapak Ibu dosen atau guru pamong hendak menjenguk itu Bapak Ibu udah siap gitu. Oh iya betul, ternyata Bu Betty itu memang melakukan kegiatan PPL dan manakala dilihat memang Bapak Ibu sedang melakukan kegiatan perekaman seperti itu. Nah, yang untuk tanggal-tanggal mungkin bisa dijawab oleh Pak Karno ya. Ini monggo silahkan Pak. Silahkan dilihat di chat. Nah, ini di chat ya Bapak Ibu. Catat. Nanti biasanya diingatkan sama admin prodi masing-masing, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Tapi yang jelas sesuai tadi yang sudah saya sampaikan itu di tanggal Vkon PPL 1 tanggal 9, terus Vkon yang kedua itu di tanggal 24 untuk PPL 1, sedangkan Vkon di PPL 2 tanggal 9 November ya Bapak Ibu. Vkon keduanya tanggal 25 November.
Dan Vkon yang ketiga untuk PPL 2 itu di tanggal 28 November. Nanti mungkin bisa disampaikan ke admin juga Pak Karno biar mahasiswa bisa diingatkan oleh Bapak Ibu admin sih. Begitu. Cukup nggih Bu Betty. Yang terakhir terkait uji komprehensif Bapak Soekarno tadi prosedurnya secara teknis seperti apa? Monggo silahkan. Ini pertanyaan dari Bu Sar Siti. Silahkan Bapak. Ya. Mohon diperhatikan ya. Jadi pada tanggal yang ditentukan, nanti admin akan mengumumkan kelompok 1 5 orang itu hari Senin misalnya ya. Nanti secara urut nanti akan diatur siapa nomor 1, nomor 2 masuk di Gimit. Nah, nanti kalau diberitahu misalnya, oh nomor 1 sudah selesai, silakan nanti urutan berikut maju masuk Gimit. Itu disiapkan dulu di laptopnya masing-masing. Jadi standby yang nomor 2 itu berarti kan sudah harus siap setelah nomor 1. Kemudian nanti secara berurutan itu akan dites ya, ditanyakan, Bapak Ibu siap menjawab. Ini berbasis RPP yang dibuat, berbasis modul ajar yang dibuat. Nanti diminta untuk menayangkan, Bapak Ibu menjelaskan. Ya, temanya ini, kelas ini, kemudian saya menggunakan model pembelajaran ini, kemudian tujuannya ini, CP-nya ini, dan seterusnya sampai pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutupnya seperti ini, Bapak. Dan ini di dalamnya itu terkait dengan literasi, ada keterampilan abad 1, HOTS-nya ini, teknologi yang menggunakan ini, gitu ya. Teori yang saya gunakan adalah teori belajar konstruktivisme misalnya. Gitu. Itu menurut pendapat siapa? Misalnya itu pertanyaan-pertanyaan yang biasa disampaikan oleh penguji. Jadi ini sudah tinggal diingat-ingat atau dicatat, monggo dicatat sudah semuanya. Harus catat besok. Oh, HOTS itu jangan sampai singkatan apa? Apa ya? Kemarin sudah diberikan tapi saya lupa. Ya, gitu, biasanya. Itu mak-mak. Nggak dicatat sih. Ada modulnya semua ini. Ada modul semua. Itu kira-kira 10 menit masing-masing dosen. Dosen itu 20 menit. Presentasi 30 menit. 50 menit selesai. Ganti urutan yang kedua. Gitu. Bisa juga nanti sehari ada yang 5 mahasiswa. Ada yang 10 mahasiswa. Tergantung kesepakatan. Dan admin akan memberitahukan kepada Bapak Ibu semua. Bagi yang sudah maju hari tanggal 5, jadi tanggal 6 ya nggak usah, tanggal 7 ya nggak usah, gitu ya. Bukan maju terus, nanti nongkrongin dengan laptop terus. Hanya kali selesai, hanya 50 menit selesai. Tanggal 6-nya ya gunakan untuk kegiatan lain di LMS. Begitu Bapak Ibu. Oke. Baik, terima kasih Pak Karno. Ini ada pertanyaan dari ruang Zoom sebelah. Ini ada di chat, untuk pakaian uji komprehensif, apakah ada keharusan menggunakan seragam tertentu, misalnya hitam putih, atau bagaimana Bapak? Kemudian untuk uji komprehensif, tadi mekanismenya sudah disampaikan ya. Untuk PPL, bagaimana untuk PJEOK, apakah 1 jam di kelas dan 1 jam praktek? Ini dari Zoom sebelah Bapak Ibu. Ya. Bisa langsung dijawab Pak Karno. Di Kompre itu Bapak Ibu tidak perlu pakaian putih hitam ya. Tapi yang PPL pada waktu direkam itu menggunakan pakaian putih berdasi yang bapak-bapak dengan ibu cukup putih dan gelap pakai rok ya. Tuh, itu yang PPL ya. Kemudian untuk olahraga itu terserah mau dan masuk bimbingan konseling ini, mungkin praktek konselingnya. Kalau olahraga ya praktek olahraga di lapangan, silakan saja. Yang penting ada kegiatan awal, ada kegiatan inti dan kegiatan penutup dalam pembelajaran seperti apa olahraga. Ya, kalau misalnya informasi dulu, kemudian langsung terjun ke lapangan, kan sudah diberitahu ya oleh Bapak Ibu dosennya, mungkin guru pamongnya, cara mengajar olahraga itu seperti apa. Yang penting rekamannya bisa diupload dan bisa dinilai terkait dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Begitu. Oke, ini masih ada 3 pertanyaan. Bagaimana Pak Soekarno masih bisa lanjut? Ini jadikan satu aja, terakhir barangkali ya satu. Oke, baik. Ini dari Pak Arianto, silakan Pak Arianto.
Arianto ini sudah apa ini? Udah lama antri. Monggo silakan Pak Arianto. Terima kasih atas waktunya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, ini notabene saya kan ngajarnya di SD, nggih. Itu tetapi nanti PPL saya terkait mata pelajaran yang harus diampu itu harus di atasnya, yaitu saya rencana mau di SMP. Nah, itu gimana, Bu? Terkait kita kan mau mengunjungi lembaga lain, gitu. Terkait ada nggak rekomendasi atau izin dari pihak kampus untuk mengadakan PPN di tempat tujuan yang mau kita gunakan untuk PPL tersebut? Terima kasih, Bu. Oke, baik Pak Arianto, saya tampung dulu. Selanjutnya Bu Yusriatun, silakan. Silakan Bu Yusriatun. Monggo Bu. Begini Bu, saya punya kendala. Saya ini stroke suara Bu. Jadi kadang suara saya suka hilang. Dan saya kalau teriak-teriakan seperti proses mengajar itu, kadang suaranya hilang dan kadang batuk-batuk dan saya harus minum. Gitu Bu. Gimana Bu? Oke, dibuat nyaman. Karena saya stroke suara. Stroke suara Bu. Oke, dibuat nyaman oleh Ibu Yusriatun aja. Gimana Bu, kendala saya ini? Iya, monggo Ibu dibuat nyaman Bu Yusriatun untuk melaksanakan kegiatan seperti apa. Kalau misalnya perlu bantuan mikrofon, misalnya pinjam di sekolah, mungkin bisa membantu nggak Pak Karno atau bagaimana, monggo. Nanti dibuat nyaman Bu Yusriatun saja, yang penting rencana pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan bisa dieksekusi gitu aja ya Bu. Tidak perlu khawatir. Tapi kalau seandainya saya sambil minum, itu boleh? Nggak apa-apa Bu, kan nanti diedit. Pas minum nggak usah diliatin Bu. Pas lagi Ibu minum kan diedit bisa dipotong Ibu, ya kan? Ya udah Bu. Kan cuma 20-30 menit Bu Yusriatun. Nggak apa-apa Ibu, dibuat nyaman saja. Nanti kalau suara Ibu tidak perlu teriak-teriak, bisa minta bantuan pinjam mikrofon yang karena kalau misalnya ada tuh ya Bu, yang sekarang yang modelnya praktis ya ada mikrofon. Begitu Ada ya usul Bu Devin? Ya, Pripun? Ya, kalau misalnya minum itu mengganggu, ya sebelumnya minum yang banyak dan sesudahnya minum yang banyak. Ini kondisinya berbeda Pak. Nggak bisa Pak. 30 menit kok. Iya. Karena saya stroke suara dan kadang omongan saya tuh sampai belibet-belibet sehingga saya tuh pernah diketawain sama murid. Gitu Pak. Nggak apa-apa Ibu, yang penting Ibu nyaman ya. Ibu bisa eksekusi. Sebenarnya Ibu itu punya kegiatan yang banyak tapi ngomongnya sedikit. Itu boleh. Ya bisa Bu, nanti perintahkan. Silakan dilihat itu apa namanya tugas harus silakan dibaca begitu. Setelah itu anak-anak diskusi sudah. Sudah. Nanti penguatan, ini penguatan yang bisa saya sampaikan. Lah, sampaikan lewat PPT ya itu. Nanti tinggal kreatifnya Ibu bagaimana agar Ibu itu tidak terlalu banyak menyampaikan sesuatu yang nanti malah Ibu batuk-batuk dan lain sebagainya. Silakan nanti dikondisikan saja Ibu. Yang jelas nanti di rekaman yang 20-30 menit itu potongan-potongan pembelajarannya itu terlihat dengan jelas ya Bu langkah-langkahnya. Ya waktu Ibu minum nggak usah ditampilkan. Begitu. Oke Bu ya. Ini satu lagi pertanyaan dari Pak Haryanto tadi belum dijawab Pak Karno tadi, mohon maaf ini yang dijawab Bu Yusriatun dulu. Sepertinya sudah tidak ada yang raise hand ya setelah ini. Jadi tinggal dari Pak Haryanto. Untuk izin PPL nanti seperti apa? Apakah ada surat pengantar atau gimana Pak Karno? Mungkin nanti minta admin atau gimana? Di PPG dalam jabatan itu sebenarnya PPL-nya adalah di kelasnya sendiri. Kami tidak tahu Bapak ngajar di mana. Wong ini jarak jauh. Ya. Jadi sebenarnya cukup mengajar di kelasnya sendiri. Sudah. Titik.
Kalau Bapak Ibu mau pindah, itu mempersulit apa enggak ya kira-kira saya enggak tahu gitu. Tapi memang ada Pak yang beliau itu linearitas apa? Misalnya harus ngajar IPA, tapi beliau jadi guru kelas di SD, jadi semestinya ngajar di SMP gitu loh Pak. Di tempat saya juga ada. Kita sediakan surat izin, nanti Bapak Ibu yang download, kemudian menulis sendiri kepadanya siapa kepala sekolah gitu ya. Kemudian nanti digunakan untuk merekam hanya 1 hari kan? Iya. Hanya 2 JP bahkan. Ya, dalam 1 siklus. Nah, nanti ada surat. Oke. Nanti ada surat pengantar, begitu nggih? Cukup Pak Haryanto? Sudah terjawab, nanti kita sediakan surat untuk bisa. Tapi kalau misalnya sekolahnya itu Bapak sudah sangat familiar dengan teman yang ada di situ, tidak apa-apa Pak. Misalnya tidak perlu surat malah aneh ya. Tapi kalau misalnya memang sekolah tersebut membutuhkan legal formal, ya nanti kita sediakan gitu. Tapi kalau misalnya di sekolah tersebut adalah sekolah yang misalnya ada saudara, ada teman di situ yang mengajarkan, nggak perlu formal ada surat, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya memang perlu ya nanti kita sediakan. Begitu J, cukup. Bolehlah satu lagi Bu Cempaka, ini terakhir J. Monggo Bu. Ya sudah masuk. Ya, baik Ibu, terima kasih. Berkaitan dengan tadi PPL, saya langsung sambung Bu. Begini, saya juga sebelumnya mengajarnya di SMP dan di dapuritnya itu IPA. Ternyata 2 bulan ini kan saya diangkat P3K dan ditempatkannya di SD. Nah, kemarin dari awal saya sudah tanyakan kepada panitia UNS, kemudian pada orang Musudin Jakarta Utara, dan ada beberapa dosen juga katanya kan harus tempatnya tetap aja di sekolah asal. Akhirnya saya tetap di SD dengan materi IPA-nya Pak. Bagaimana Pak? Dan sejauh ini saya udah ngerancang sampai sini Pak gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa dijawab Pak Karno. Ini prodi apa sih? Bidang studi apa? IPA ya. IPA ya Bu Cempaka. Nah. RPP yang dibuat di SMP apa di SD? RPP yang dibuat di SD ya Bu ya? Di SD materi IPA yang kelas 4, kelas tinggi. Jadi sekarang posisinya di sekolah dasar? Iya, di sekolah dasar. Dan jarak dari sekolah lama juga saya ujung ke ujung Pak, dari utara ke selatan. Dan dari awal katanya sudah ditempatkan saja, jadinya materinya IPA Pak. Tetap IPA, cuman ya di SD. Iya, jadi konfirmasi dengan dosen kan? Pertama dari panitia, terus saya ke Sudin Jakarta Utara, dan terakhir ada beberapa dosen yang sudah ditempatkan di SD saja, dan memang materinya memang berkaitan dengan IPA Pak. Oh ya. Ya. Oke. Jangan dipersulit. Oh ya, enggak, takutnya kayak tadi itu Pak, jadi saya langsung nyambung aja. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti sesuai dengan yang sudah Ibu rencanakan, yang sudah disepakati dengan dosen, itu yang dieksekusi. Begitu aja yang Ibu ya. Kalau sudah terlanjur membuat RPP yang untuk SD, tapi itu ada kaitan materi IPA-nya, kalau sudah disepakati dengan dosen, silakan. Baik Bapak Ibu, kalau diskusinya mau dipanjang-panjangkan nanti tidak selesai-selesai nggih Bapak Ibu, tapi kita berharap nanti ujian komprehensifnya bisa berjalan dengan lancar, Bapak Ibu dimudahkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Monggo silakan Bapak Ibu persiapan sebaik mungkin untuk ujian kompre. Ini masih ada waktu sebelum Bapak Ibu mengunggah untuk berkas-berkas yang harus diupload oleh Bapak Ibu sebagai bahan untuk kami mengajukan pertanyaan. Jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Saya doakan nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu juga setelah ujian kompre, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan kegiatan PPL sebaik-baiknya. Baik, masih ada tambahan dari Pak Karno? Cukup? Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan sosialisasi terkait ujian kompre untuk PPG dalam jabatan K1 di tahun 2023 ini sudah dilaksanakan. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirrahmanirrahim.
Mudah-mudahan segala sesuatu yang kita rencanakan bisa berjalan dengan hasil yang sebaik-baiknya. PPG UNS lulus 100%. Amin. Nggih. Baik, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitasnya. Monggo. Terima kasih semuanya. Recording stopped. Emang aku tuku. Iya. Adakah Bu Chandra dari Palu? Recording stopped. Ngumpet.